Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di balik kedengkiannya terlihat jelas kamu adalah yang paling spesial di hati mantan. Jadi banyak orang panik tuh ya ketika mantannya menunjukkan kedengkian. Apa masih bisa kembali bersama lagi? Mantan sekarang benci banget dengan kita. Padahal ketika mantan menunjukkan kebenciannya, justru itu adalah tanda bahwa mantan masih sangat mencintai. Ada 3 tanda yang terlihat sangat jelas jika di balik kedengkian, kebencian, permusuhan yang mantan tunjukkan, sesungguhnya kita adalah yang paling istimewa di hatinya. Tandanya yang pertama, yang mendengki itu tadi. Kenapa mantan harus menghabiskan begitu banyak energi untuk membenci dan mendengki kepada kita? Sementara ada begitu banyak orang hari ini berpisah dan mereka bisa berteman. Kita melihat ada begitu banyak suami istri yang bercerai, mereka bisa tetap berteman, bahkan mungkin hubungannya jadi lebih baik lagi, membesarkan anak-anaknya bersama-sama, meskipun kemudian sudah punya pasangan masing-masing, sudah di rumahnya sendiri-sendiri. Ya, teman satu kantor berpisah, bisa mereka berinteraksi, bekerja sama, ya. Bahkan kenangan saat masih bersama itu dijadikan sebagai bahan guyonan. Tapi kenapa mantan harus menunjukkan kedengkiannya? Karena itu adalah usaha dia untuk melupakan. Karena membenci adalah cara yang paling populer yang orang pilih untuk melupakan orang yang ia cintai. Walaupun lebih banyak orang yang gagal, semakin besar usahanya untuk membenci, semakin dia cinta, semakin dia kangen, semakin sering pula dia kepikiran. Ya, maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, wa bakhid bakhidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, bencilah dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, orang yang paling engkau benci akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, nah, jadi semakin besar kebencian dan kedengkian yang mantan tunjukkan, itu menunjukkan semakin besar pula perasaan cinta yang sedang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ya. Tandanya yang kedua, mantan memblokir media sosial kita. Nah ini nih yang paling sering buat orang panik nih. Saya paling sering tuh membaca komen, Ustadz, mantan saya sudah 2 bulan tidak membuka blokir media sosialnya. Ustadz, mantan saya sudah 2 hari memblokir media sosial saya, dan seterusnya. Padahal kita tahu persis, mantan ini adalah orang yang punya begitu banyak mantan. Mantannya banyak. Kita adalah mantan ke-13, misal gitu kan. Tetapi, nah ini menariknya, dengan mantan-mantannya terdahulu, dia bisa berteman, bisa berinteraksi, chatting WhatsApp, dan seterusnya. Kenapa dengan kita justru memblokir media sosial? Jawabannya, karena dengan mantan-mantannya yang 12 itu, mantan sudah selesai. Sudah tidak ada rasa cinta, keinginan untuk kembali, dan seterusnya. Sehingga
perasaannya sudah netral lagi, bisa berteman, ya. Sementara yang terjadi dengan kita, masih ada perasaan cinta itu. Perasaan cinta itu bahkan masih sangat besar. Dia tahu persis, kalau dia sampai berkomunikasi lagi dengan kita, maka dia akan jatuh cinta lagi. Ya, maka karena itu dia memblokir media sosial kita, agar jangan sampai dia balik kepada kita lagi. Ya, nah itu tandanya yang kedua. Jadi kalau dia memblokir media sosial, tidak usah panik, karena itu adalah pertanda bahwa dia takut kalau sampai jatuh cinta kembali kepada kita. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi yang ketiga ya, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan masih rajin menjelek-jelekkan kita di mana saja. Kalau dia posting sesuatu, mesti nyindir-nyindir kita ya. Dan yang lain tentu tidak tahu, tapi kita tahu, oh ini mantan sedang nyindir kita nih. Ya. Kalau dia ketemu orang-orang yang mengenal kita, maka dia akan selalu ngerasani kita, menjelek-jelekkan kita, ya. Kenapa dia menjelek-jelekkan kita? Karena dia sedang berusaha memotivasi hatinya, pikirannya, ya, agar jangan sampai jatuh cinta lagi kepada kita. Maka itu kenapa dia selalu melihat sisi-sisi yang tidak baik dari kita. Kan manusia biasa, ada sisi baiknya, ada kekurangannya. Nah, yang dia lihat itu terus. Karena apa? Ketika dia beralih kepada kelebihan-kelebihan kita, sudah nangis-nangis dia pengen balik lagi. Ya, maka dia mencoba melihat sisi-sisi kekurangan tadi. Tetapi itu tetap kabar baik. Karena tanda orang mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai, apapun yang dia bicarakan, yang baiknya kah, yang buruknya kah. Kalau orang sudah tidak cinta, malas banget dia membicarakan tentang seseorang. Kita punya begitu banyak kenalan, punya begitu banyak teman SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, dan seterusnya. Malas banget kita membicarakan mereka. Ya, kenapa? Karena tidak ada perasaan apapun kepada mereka selain rasa sebagai teman. Ya, jadi biarpun kenal baik, satu grup WhatsApp, kita tidak pernah membicarakan mereka. Tetapi ketika seseorang mencintai, maka dimanapun, membicarakan temanya apapun, balik-balik selalu ke orang yang dicintai. Lagi cerita tentang kuliner, ya, tentang pizza, makanan dari Itali, misal gitu kan. Tahu-tahu langsung dia kepikiran. Dia omongkan, refleks, bahwa kita adalah orang yang sangat menyukai pizza. Ya, lagi ngobrol tentang sepak bola. Tahu-tahu dia ngomong bahwa kita sangat hobi nonton bola karena kita dulu adalah pemain sepak bola amatir dan seterusnya. Nah, jadi selalu terhubung. Kenapa begitu? Yaitu karena hati dan pikiran itu jaraknya dari lisan itu hanya 1 jengkal. Ya, hati dan pikiran itu jaraknya dari lisan seseorang hanya 1 jengkal. Kenapa mantan membicarakan kita terus? Karena kita ada di hati
dan pikirannya dekat. Jadilah dia membicarakan kita terus. Karena itu tanda cinta. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.